Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 20 Desember tanggal 20 Desember 2022. Saya ulangi. Hari ini hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema Allah SWT tidak menghukum germo pelacuran dan pelacurnya. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Allah SWT tidak menghukum germo pelacuran dan pelacurnya. Mari kita mulai. Allah SWT tidak menghukum germo pelacuran dan pelacurnya. Kita buka Al-Quran, surat An-Nur ayat 33. Kita buka Al-Quran, surat An-Nur ayat 33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Kita lihat tafsir surat An-Nur ayat 33 ini. Kita lihat tafsirnya, tafsir Al-Muwasar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Kita lihat tafsir surat An-Nur ayat 33 ini, tafsir Al-Muwasar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah lantaran alasan kefakirannya atau alasan lainnya, maka hendaklah mereka berusaha memelihara kehormatannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga Allah memberinya kecukupan dari karunia-Nya dan memudahkan bagi mereka urusan pernikahan. Dan orang-orang yang ingin merdeka dari hamba-hamba sahaya lelaki dan perempuan dengan cara mukatabah, menebus diri mereka dari tuan-tuan pemilik mereka dengan sejumlah harta yang mereka bayarkan pada tuan-tuan mereka tersebut. Maka kewajiban tuan-tuan pemilik mereka untuk menerima proses mukatabah dari mereka dengan nominal tersebut bila mereka mengetahui ada kebaikan pada mereka seperti kematangan berpikir dan kemampuan mencari penghasilan sendiri serta kemaslahatan agama. Dan kewajiban tuan-tuan pemilik mereka dan orang-orang lain untuk membantu mereka dengan harta untuk tujuan tersebut atau dengan mengurangi jumlah mukatabah darinya. Dan tidak boleh bagi kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk berbuat zina demi mencari harta. Bagaimana tindakan itu bisa terjadi pada diri kalian sedang mereka menghendaki untuk menjaga kehormatan mereka, padahal kalian sendiri menolak melakukannya. Di sini terkandung celaan terburuk terhadap tindakan tercela mereka. Dan barang siapa memaksa mereka untuk berbuat zina, maka sesungguhnya Allah setelah mereka mengalami pemaksaan itu Maha Pengampun bagi mereka lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Sedang dosa menjadi tanggungan orang yang memaksa mereka. Ini keterangan dari John Pakpahan untuk surat An-Nur ayat 33. Ini penjelasan atau keterangan dari John Pakpahan terhadap surat An-Nur ayat 33 tadi. Ini keterangan dari John Pakpahan terhadap surat An-Nur ayat 33 tadi yang kita baca. Ini penjelasan dari John Pakpahan. Keterangan dari John Pakpahan surat An-Nur ayat 33 ini kutipannya. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu.
Kita ulangi, ini kutipannya. Kutipan surat An-Nur ayat 33. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Ini tafsirnya dari Al-Muwassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan barang siapa memaksa mereka untuk berbuat zina, maka sesungguhnya Allah setelah mereka mengalami pemaksaan itu Maha Pengampun bagi mereka, lagi Maha Penyayang terhadap mereka, sedang dosa menjadi tanggungan orang yang memaksa mereka. Saya ulangi, ini tafsir Al-Muwassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan barang siapa memaksa mereka untuk berbuat zina, maka sesungguhnya Allah setelah mereka mengalami pemaksaan itu Maha Pengampun bagi mereka, lagi Maha Penyayang terhadap mereka, sedang dosa menjadi tanggungan orang yang memaksa mereka. Allah SWT tidak menghukum germo pelacuran yang memaksa budak-budaknya melacur. Dan Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang untuk budak-budak yang melakukan pelacuran. Saya ulangi sekali lagi, Allah SWT tidak menghukum germo pelacuran yang memaksa budak-budaknya melacur. Dan Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang untuk budak-budak yang melakukan pelacuran. Saya ulangi sekali lagi, Allah SWT tidak menghukum germo pelacuran yang memaksa budak-budaknya melacur. Dan Allah SWT saya ulangi, Allah SWT tidak menghukum germo pelacuran yang memaksa budak-budaknya melacur. Dan Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang untuk budak-budak yang melakukan pelacuran. Kesimpulannya, Allah SWT tidak menghukum germo dan pelacurnya. Saya ulangi sekali lagi, kesimpulannya, Allah SWT tidak menghukum germo dan pelacurnya. Saya ulangi sekali lagi, Allah SWT kesimpulannya Allah SWT tidak menghukum germo dan pelacurnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.